Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam channel Khazanah Pengetahuan, sebuah channel yang berisi konten dakwah islami dan juga membantu sobat sekalian untuk mengkaji keilmuan Islam, baik sejarah, teologi, filsafat, dan masih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam channel Khazanah Pengetahuan. Pada video kali ini, kita akan membincang tentang bagaimana hubungan relevansi antara fikih, tasawuf, dan juga berimplikasi pada ketauhidan umat Islam. Oleh karenanya, saudara, bagi yang kemudian selalu mengikuti channel kami, selalu upload channel kami, untuk kemudian menerima beberapa kajian-kajian Islam yang justru saat ini terjadi polemik ya, saat ini terjadi polemik di antara kalangan ulama terkhusus ya. Artinya pada kesempatan ini pula saya sendiri bukan ulama, saya sendiri bukan ustadz, tapi saya sendiri adalah sebagai pemerhati sejarah yang kemudian kebetulan ya belajar dalam ruang lingkup Islam, sehingga beberapa hal yang kemudian menyangkut tentang pembelajaran Islam kita coba untuk mengkaji sedikit demi sedikit. Oleh karenanya saudara, jikalau misalnya dalam beberapa konten kami ada yang kemudian membingungkan di benak saudara-saudara sekalian, dipersilakan untuk selalu komen ya, share, dan juga kita berbagi pengetahuan. Jikalau ada yang kemudian mengomentari video kami dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan, sanggahan, dan lain sebagainya, insya Allah nanti di video selanjutnya kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan itu. Lebih lanjut saudara yang budiman, kita akan membahas sedikit ya tentang bagaimana proses perjalanan pemikiran Islam. Tradisi intelektual Islam mulai pertama kali muncul lewat bagaimana Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar keislaman itu sendiri, sehingga lahirlah beberapa ilmuwan-ilmuwan muslim terkemuka di awal-awal kemunculan Islam. Kita bisa lihat ada Ali bin Abi Thalib ya, ada Abu Bakar Siddiq, kemudian ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian ada Zaid bin Thabit, dan beberapa kalangan-kalangan ulama, kalangan-kalangan para sahabat yang mumpuni dalam pengetahuan Islamnya. Dan ini yang kemudian membedakan Islam dengan agama-agama yang lain. Pasca daripada kemunculan keilmuan Islam pada awal-awal era klasik Islam itu sendiri, pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian muncul lagi pada masa tabi'in, muncul lagi beberapa ulama-ulama terkemuka ya, salah satunya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu yang lahir pada tahun 150 Hijriah. Sebelumnya ada Imam Abu Hanifah, Imam Ja'far Shadiq ya. Kemudian muncul lagi ada Imam Malik, kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal, dan beberapa kalangan-kalangan ulama yang cukup luar biasa dalam memberikan pembelajaran-pembelajaran bagi umat ini. Kalau kita melihat ada 3 variabel yang kemudian menjadi inti dalam pembelajaran Islam itu sendiri, baik itu adalah fikih, tasawuf, dan tauhid ya. Antara 3 ini ternyata saat-saat ini masih menjadi pertentangan-pertentangan di kalangan pemerhati Islam itu sendiri. Baik dari kalangan Islam tradisionalis misalnya, atau dari kalangan Islam modernis, ataupun misalnya dari kalangan Islam fundamentalis yang pahamnya lebih ke tekstualitas gitu. Sehingga kita agak sulit untuk kemudian menemukan bagaimana konsep Islam secara kontekstualitas. Bahkan kalau kita mengacu dalam paradigma Islamnya Kunto Wijoyo kemudian mengatakan bahwa harusnya interpretasi Islam itu dari teks ke konteks gitu kan. Atau belakangan orang kemudian lebih sering menggunakan dari konteks ke teks gitu. Padahal seharusnya teks-teks Al-Quran diinterpretasi untuk kemudian menimbulkan satu wacana baru sehingga diimplementasikan dalam kontekstualitas kehidupan manusia itu sendiri. Dengan begitu saudara, kita akan menemukan satu keseimbangan yang begitu luar biasa ketika kita melihat pada 3 variabel ini, antara fikih, tasawuf, dan tauhid ya. Orang berpikir tentang fikih, tasawuf, dan tauhid adalah 3 variabel yang tidak bisa terpisahkan.
Tapi banyak juga di kalangan umat Islam sendiri yang kemudian memisahkan tasawuf dengan dua variabel ini, antara fikih dan tauhid. Padahal tasawuf sendiri itu menjadi satu barometer penting bagaimana manusia, bagaimana umat Islam memiliki jalan tersendiri untuk kemudian mencapai Tuhannya. Dalam buku yang ditulis oleh Nurholis Majid, Jalan-Jalan Menuju Tuhan, buku ini telah memberikan satu variabel, ya, telah memberikan satu kejelasan bahwa dengan berbagai macam disiplin ilmu keislaman itu sendiri yang dikemukakan beberapa kalangan ulama, baik itu di kalangan Timur Tengah, dari Iran misalnya, kaum filsuf Iran, kemudian dari Pakistan, kemudian dari India, kemudian dari Indonesia sendiri, itu banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang bisa kita mendiferensiasi itu. Namun, satu hal yang menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita menemukan titik temu, ya, antara fikih, tasawuf, dan tauhid. Antara fikih, tasawuf, dan tauhid itu sendiri memunculkan berbagai macam variabel penting dalam menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan kita. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda tentang hubungan antara tiga variabel ini. Kalian bisa temukan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang kemudian ditulis oleh Imam An-Nawawi. Disusunlah hadis-hadis tentang usuluddin, dasar-dasar agama. Pada hadis nomor 2, di situ telah jelas Rasulullah SAW coba menggambarkan ada relevansi antara fikih yang kemudian sering orang sebut dengan syariat, kemudian relevansinya dengan tauhid yang sering orang sebut dengan ma'rifat, kemudian pada ranah tasawuf yang orang sering sebut dia dengan tarekah. Nah, tiga variabel ini sebenarnya penting bagi kehidupan manusia. Belakangan banyak orang yang kemudian sering mengkategorisasikan bahwa tarekah itu adalah merupakan bid'ah dan lain sebagainya. Tapi padahal dalam penjelasan-penjelasan hadis, penjelasan-penjelasan Al-Quran, banyak hal yang kemudian harus dilewati dengan jalan-jalan ini, jalan-jalan tarekah tadi. Oleh karenanya, saudara, beberapa ulama yang muncul di tahun-tahun awal kemunculan Islam, perkembangan Islam, bahkan pada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, ini disebut dengan the golden age of Islam atau masa keemasan Islam. Masa keemasan Islam ini ditandai dengan hadirnya beberapa keilmuan Islam yang cukup menggelorakan di muka bumi ini. Bahkan tidak jarang orang-orang di dataran Eropa banyak mengambil pembelajaran Islam. Muncullah beberapa ilmuwan terkemuka yang kemudian menjadi batu loncatan terhadap perkembangan peradaban di waktu yang akan datang. Bahkan pada saat ini, perkembangan peradaban itu ternyata ketika kita sadari, saudara, itu diambil dari keilmuan Islam. Ya. Misalnya Al-Jabar, ya, yang merumuskan dari ilmuwan Muslim itu sendiri, atau kemudian hukum-hukum tentang kedokteran dari Ibnu Sina dan lain sebagainya. Dan inilah yang kemudian harusnya kita renungi sebagai sebuah khazanah pengetahuan bagi Islam itu sendiri. Dengan begitu, saudara, tiga variabel ini ketika Nabi SAW coba menyebutkan dalam hadisnya tentang ketika hadis dari Umar bin Khattab, ketika Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk seorang pemuda yang tampan, gitu ya. Jibril kemudian bertanya kepada Nabi, ya, akhbirni anil Islam. Maka Nabi berkata, Islam itu yang pertama adalah bersyahadat, ya. Kemudian yang kedua mendirikan salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian Jibril kembali bertanya, akhbirni anil iman. Maka Nabi menjawab, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada malaikat, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar baik buruk daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita lihat dari variabel 2 ini, saudara, pada pertama Nabi SAW mengabarkan tentang Islam, sebenarnya ini adalah ruang lingkup pengkajian tentang syariat. Nah, syariat ini adalah menunjukkan batas kemampuan bagaimana manusia menjalankan apa yang kemudian telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan yang kedua adalah menunjukkan tentang ketauhidan dirinya. Tauhid sendiri itu berasal dari kata wahid.
Kalau misalnya tauhid secara logik ya, secara logik bahasa, kalau misalnya kita ambil dari bahasa ahad gitu ya, dari bahasa Arab ahad, maka satu artinya. Kalau sudah satu, sudah barang tentu ada dua, gitu ya. Sehingga kata tauhid sendiri harus diambil dari kata wahid yang artinya esa, tunggal gitu. Apa ayatnya? Kul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu tunggal esa. Oleh karenanya pada rukun iman ini telah jelas ya, memberikan 6 variabel tentang bagaimana manusia beriman, tentang bagaimana manusia mengimplementasi imannya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi berkata, al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan ya, kemudian diperbuatkan dengan amal perbuatan. Nah, iman ini adalah batas kajian tentang tauhid. Orang mengkaji tentang bagaimana syariat Islam, bagaimana tentang iman, tapi dia lupa saudara, ada satu rukun ya. Kebanyakan umat Islam, mudah-mudahan ya, tidak termasuk kita semua. Ada satu rukun yang kemudian disebutkan dalam hadis kedua di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah itu, yang disebut dengan rukun ihsan. Sehingga Jibril berkata, akhbirni anil ihsan, wahai Muhammad, kabarkanlah aku tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seolah-olah ya, seakan-akan kamu melihat Allah. Jikalau kamu tidak mampu, maka yakinilah bahwa Allah melihatmu. Pembahasan ini saudara, kalau kita cermati dia dengan logik ya, dengan logic language gitu ya, dengan logika bahasa, maka kita akan menemukan satu kejanggalan di situ. Apa itu? Ketika Nabi berkata bahwa menyembah Allah harus seolah-olah melihat Allah, lantas kita mau rumuskan ini seperti apa? Nah, pada wilayah inilah pola kerja daripada tasawuf berperan. Nah, tasawuf muncul untuk kemudian menjelaskan bagaimana pola kerja tentang sesuatu yang mutasyabihat ya, pada hadis maupun pada Al-Quran. Sehingga muncullah ulama-ulama terkemuka dari kalangan tasawuf ya. Kalau kalian baca dalam kitabnya Syed Hussein Nasr ya, tentang 3 mazhab filsafat dalam Islam, kalian akan temukan mazhab pertama yang dipelopori oleh Ibnu Sina, seorang ilmuwan sufi ya, seorang ilmuwan tasawuf. Kemudian pada mazhab kedua kalian bisa menemukan pemikirannya Suhrawardi Al-Maktul ya, tentang bagaimana pemikirannya tentang ilusionisme. Kemudian kalian bisa temukan dalam Ibnu Arabi ya, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Pada mazhab ketiga ini yang kemudian sering banyak sekali orang mengkaji tentang pemikiran Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Nah, sebenarnya saudara, antara 3 variabel ini, antara syariat, tasawuf, dan tauhid, ini tidak memiliki keterpisahan. Patut kemudian kami jelaskan dan juga kami tegaskan bahwa 3 variabel ini tidak memiliki keterpisahan. Orang ingin mengkaji sesuatu yang lebih dasar dalam Islam, maka dia harus menggunakan barometer syariat. Ketika orang mengkaji lebih dalam tentang bagaimana hubungan keimanan dia dengan Allah, maka orang harus mengkajinya dengan barometer tauhid. Namun ketika orang mencari tahu tentang jalan menuju Allah, bagaimana jalan kelahiran dia, bagaimana awal penciptaan dirinya, bagaimana tentang awal penciptaan segala sesuatu, maka tasawuf itu adalah jalan terpenting yang harusnya ia pilih. Telah banyak ya di Indonesia khususnya, kemudian di seluruh dunia secara umum, jaringan-jaringan tarekatul Islam banyak sekali ya. Ada tarekat tertua, tarekat Al-Qadiriyah ya, kemudian disematkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, seorang Sultanul Aulia, rajanya para wali ya. Kemudian tarekat Asy-Syajili dari Syekh Abu Hasan Asy-Syajili. Kemudian ada tarekat Qadariyah wa Naqsyabandiyah ya, yang kemudian gabungan antara Syekh Abdul Qadir Jailani pahamnya dengan Imam Naqsyabandi ya. Banyak sekali tarekat-tarekat yang tersebar di Indonesia, kemudian ini banyak sekali. Sehingga harus ada pilihan ya, harus ada diferensiasi, harus ada bagaimana umat Islam sendiri memilih jalan-jalan ini untuk menuju Allah. Saudara, setiap kita akan mati.
Sehingga untuk mencari tahu jalan yang harus menuju pada kematian itu, kita diperlukan banyak amal, kita diperlukan banyak ilmu, kita diperlukan banyak iman dan lain sebagainya. Ini adalah bekal terbaik. Akan tetapi ada satu jalan yang harusnya kita lewati. Jalan itu secara etimologi maka kita bisa menggunakan dengan kalimat toreka. Oleh karenanya saudara, antara tiga variabel ini, antara fikih, ya, tasawuf, tauhid, ini tidak bisa dipisahkan. Kalau misalnya ada paham-paham yang masuk, ya, dari luar negara kita Indonesia, misalnya mengatakan bahwa paham toreka itu sesat, gitu ya, mengatakan paham toreka itu bid'ah, mengatakan paham toreka itu beginilah, begitulah dan lain sebagainya, maka kita juga harus bisa ada filterisasi, ya. Tidak semua paham-paham ini diterima, saudara. Akan tetapi kita harus memiliki pengetahuan Islam yang mumpuni agar dapat membedakan serta menerima mana yang harus diterima dan menolak mana yang harus ditolak. Oleh karenanya, saudara, di lain sisi, kalau kalian baca dalam kitab Ruhul Ma'ani, ada 4 wali, ya, 4 wali kutub yang kemudian telah mengajarkan bagaimana keseimbangan antara syariat dan juga hakikat dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pahamnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Pahamnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mengutip Quran surat Ar-Rahman, ada 2 ayat di situ yang berkata bahwa mahrajal bahraini yaltaqiyan barzakhul la yabghiyan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan 2 lautan, ya, menjadi satu pada satu lautan, di antara keduanya tidak saling melewati antara satu sama lain. Dalam kitab Sirrul Asrar yang kemudian ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau berkata bahwa sebenarnya yang dimasukkan Tuhan pada ayat ini bahwa 2 lautan itu adalah 2 lautan, satunya adalah lautan syariat dan satunya lagi adalah lautan hakikat. 2 ini bertemu pada satu lautan yang disebut dengan lautan ma'rifatullah. Di antara keduanya tidak saling melewati antara satu sama lain. Syariat tidak bisa melewati hakikat, hakikat pun demikian, ya, gitu. Kalian bisa melihat pada studi kasus perjalanannya Nabi Musa alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Khidir memandang sebuah kejadian dengan hakikat, Nabi Musa memandang dengan syariat. Ini tidak ketemu, gitu ya. Kalian bisa menemukan ini dalam penjelasan-penjelasan manaqib para wali, ya. Kalau dalam kitab Ruhul Ma'ani, 4 orang wali kutub yang kalian harus ketahui, saudara. Yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang kedua adalah Syekh Ahmad Rifai, yang ketiga adalah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, dan yang keempat adalah Syekh Ahmad Al-Badawi. Nah, 4 orang wali kutub ini ajaran-ajarannya tersebar di seluruh dunia. Kalian bisa memilih karena semuanya ini sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Layaknya sebuah gerbong kereta, saudara. Gerbong kereta ini, mereka ini adalah para waliullah, ya. Gerbong-gerbong ini adalah para waliullah. Mereka ini adalah keturunan-keturunan Nabi yang kemudian lurus jalannya, yang kemudian ajaran-ajarannya dapat diterima karena sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau misalnya kita tidak berada di dalam gerbong kereta untuk menuju pada satu perjalanan, paling minimal, saudara, paling minimal kita menjadi debu yang menempel pada gerbong-gerbong itu untuk mengikuti mereka. Saudara, kalau misalnya gerbong kereta ini, ya, menuju pada Rasulullah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti mereka. Kalau misalnya kita tidak mau mengikuti mereka, maka jangan sampai ada satu kata yang keluar bahwa mereka sesat dan lain sebagainya. Dan ini yang patut harusnya kita takuti. Oleh karenanya, saudara, pemirsa channel Khazanah Pengetahuan, pada video kali ini saya hanya ingin menjelaskan bagaimana pentingnya kita bersyariat, pentingnya kita bertarekah, kemudian pentingnya kita bermakrifat kepada Allah, karena 3 variabel inilah yang kemudian insya Allah bisa menjadi bekal bagi proses perjalanan kita selanjutnya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kesalahan hanya milik kami pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.